Apa kabar pemirsa? Ikom News hadir menemani Anda. Bersama saya Vika Febriana dengan berita yang teraktual dan terpercaya di antaranya kecelakaan tunggal yang terjadi di Jalan Protokol Ahmad Yani mengganggu jalannya lalu lintas Kota Pahlawan, Surabaya. Diduga mengantuk, seorang pengendara sepeda motor yang hendak menyalip mobil pick-up justru menabrak tiang lampu jalan di depan Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo. Jembatan Karangrejo Tulungagung yang menjadi jalur akses kendaraan dari Kediri dan Trenggalek ditutup total selama masa perbaikan. Kebakaran di pabrik rokok Sidoarjo sebabkan sejumlah kerugian material. Kereta api lokal akhirnya kembali beroperasi. Berikut syarat dan protokol kesehatan yang wajib ditaati. Pemirsa, kecelakaan tunggal telah terjadi di Jalan Protokol Ahmad Yani, Surabaya. Kecelakaan ini menyebabkan cedera ringan pada kedua korban dan kerusakan pada mobil yang dikendarainya. Saat ini kami telah terhubung dengan reporter Favian yang melaporkan langsung dari lokasi kejadian. Terima kasih untuk Vika yang ada di studio. Saat ini saya melaporkan kejadian yang ada di Jalan Protokol Ahmad Yani, Surabaya, yang dimana ada kecelakaan tunggal mobil Ford Everest yang korbannya saat ini sudah dievakuasi oleh polisi, dibawa di rumah sakit, dan tidak ada korban lain karena ini adalah laka tunggal. Dan saat ini petugas membersihkan jalan tersebut dengan mengevakuasi melalui Dishub, polisi, dan Linmas. Sekian, terima kasih, saya kembalikan ke Vika di studio. Pada hari Jumat 24 September 2021 berkisar pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat, sebuah kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Protokol Ahmad Yani, Surabaya. Melibatkan sebuah mobil Ford Everest dengan nomor polisi S1381SM yang dikendarai oleh korban dengan inisial MF. Kecelakaan ini menyebabkan cedera ringan pada korban dan seorang temannya yang berada dalam kendaraan yang sama. Korban segera dievakuasi oleh polisi dan dibawa menuju Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim untuk mendapatkan pengobatan. Diketahui menurut informasi Ibtu Sigit Kanitur Jawali Polrestabes Surabaya mengenai kronologi kejadian mobil korban yang melaju dari arah luar kota menuju dalam kota Surabaya melalui Jalan Protokol Ahmad Yani, pengendara berusaha mengambil air minum pada sisi belakang mobil. Dengan tidak mengindahkan jalan, mobil korban berubah haluan dan tanpa disadarinya telah melewati pembatas jalan. Kejadian laka di Jalan Ahmad Yani ini laka tunggal, yaitu mobil Everest, Ford Everest nomor polisi S1381SM yang dikendarai oleh Muhammad Feril Alfiano melaju dari arah luar kota atau Waru menuju dalam kota melalui Jalan Ahmad Yani Protokol. Kemudian di TKP, informasi yang kami dapat dari Mas Fahril ini tadi, beliaunya mengambil air minum untuk minum, kemudian tidak mengindahkan jalan sehingga berubah haluan yang tidak disadarinya, sehingga melewati batas jalan dan menabrak pohon sehingga terjadi kecelakaan. Kerusakan ringan juga terjadi pada kendaraan korban. Selain itu, kecelakaan ini pun cukup mengundang keramaian dan mengganggu lalu lintas Kota Pahlawan. Beruntung polisi segera mengamankan tempat kejadian perkara dan mengatur jalannya lalu lintas agar kembali berlangsung normal. Berita selanjutnya, diduga mengantuk, pengendara sepeda motor di Sidoarjo Pekauman menabrak tiang lampu ketika hendak menyalip mobil pick-up di depannya. Korban sempat kehilangan kesadaran dan segera dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo. Namun naasnya motor yang dikendarainya mengalami kerusakan berat akibat kecelakaan ini.
Pada Selasa 21 September 2021 dini hari, terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan seorang pengendara sepeda motor dan truk pick-up yang sedang melaju di depan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo. Penyebab kecelakaan diduga karena pengendara sepeda motor yang mengantuk. Menurut warga sekitar yang menjadi saksi kejadian, motor metik yang dikendarai korban ini melaju dan ingin menyalip truk pick-up. Mobil benar-benar lewat jalurnya, terus ada korban dari arah selatan menuju ke utara, kecelakaan tunggal, terus nemper mobil ini. Dan untungnya yang jatuh tadi enggak ketabrak mobil ini. Ya cuma ini motor korban nabrak mobil ini. Kejadiannya kayak gitu. Tidak disangka terdapat tiang lampu jalan di depan truk pick-up tersebut. Karena kecepatan yang sangat tinggi, pengendara sepeda motor tidak sempat menarik rem dan berakhir dengan menabrak tiang lampu. Beruntung korban dapat segera dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo, namun naasnya, motor yang dikendarainya mengalami kerusakan berat akibat kecelakaan ini. Telah digunakan sejak 1990, jembatan Karangrejo Tulungagung saat ini telah mengalami banyak kerusakan yang dapat membahayakan keselamatan pengguna. Pemerintah telah mengambil langkah konstruksi yang dimulai pada bulan September dan dijadwalkan selesai pada bulan Desember 2021. Jembatan Karangrejo Tulungagung telah ditutup sejak September 2021. Penutupan ini dilakukan karena adanya konstruksi untuk jembatan yang menghubungkan Kecamatan Karangrejo dan Desa Boro, Kecamatan Kedungwaru. Konstruksi dilaksanakan berdasar pertimbangan bahwa jembatan telah banyak bolong dan membahayakan keselamatan pengguna. Terlebih jembatan ini juga cukup vital karena menjadi jalur akses kendaraan barang dari kota Kediri dan Trenggalek. Menurut saksi yang merupakan pelaksana lapangan proyek, selama penutupan ini akan dilaksanakan proyek pembongkaran plat beton dan penguatan pondasi bawah. Awal mula berlubang, Mbak. Itu kan kedepannya mau dibongkar untuk membenahi lubangnya itu. Tapi cuma ditempel untuk sementara. Terusnya dibongkar kayak gini. Itu. Akibat berlubang itu karena faktor alam, karena kendaraan besar kan juga lewat sini. Terus kalau rencananya pembangunan kira-kira berapa lama, Mas? Untuk pembangunan 3 bulan, Mbak. Oh, 3 bulan. Iya. Konstruksi dijadwalkan akan selesai pada bulan Desember 2021. Bupati Tulungagung sendiri telah melakukan peninjauan secara langsung untuk memastikan bahwa progres perbaikan berjalan dengan baik. Selama konstruksi berlangsung, lalu lintas dialihkan menuju jalur alternatif yang terdapat di Desa Sukowiono. Namun sampai dengan berita ini dibuat, belum ada langkah yang diambil pemerintah ataupun desa untuk mengatur jalannya lalu lintas yang sangat ramai. Mengingat jalur alternatif tersebut berada pada pemukiman padat warga. Setelah sempat berhenti beroperasi selama masa PPKM, pada tanggal 22 September 2021 kereta api lokal telah resmi beroperasi kembali. Tentunya beberapa syarat tambahan dan protokoler kesehatan diberlakukan guna melindungi penumpang dari ancaman COVID-19 yang belum usai hingga kini. Penantian akhirnya usai. Kereta api lokal yang sempat berhenti beroperasi selama PPKM akhirnya memiliki izin beroperasi sejak 22 Oktober 2021. Beberapa daftar kereta api tersebut diantaranya adalah Walahar Express, Jatiluhur, Siliwangi, Cibatuan, Bandung Raya Ekonomi, Gedung Sepur, Doho, Penataran, Tumapel, Jenggala, Komuter, Pandanwangi, dan Ekonomi Lokal. Kendati demikian, menurut keterangan Lukman, manajer Humas PT KAI Daop 8 Surabaya, beberapa peraturan baru dan protokoler kesehatan diberlakukan guna melindungi penumpang dari ancaman COVID-19 yang belum usai. 2 September 2021, PT KAI Daop 8 Surabaya kembali mengoperasikan perjalanan kereta api lokal di wilayah Daop 8 Surabaya. Kereta api lokal yang beroperasi mulai hari Rabu kemarin diantaranya adalah kereta api Penataran dari Surabaya tujuan Malang ataupun kereta api Doho dari Surabaya tujuan Kertosono sampai dengan Blitar. Perjalanan kereta api lokal tersebut berdasarkan ketetapan dari pemerintah yang sudah memperbolehkan beroperasinya kembali ke KA lokal seperti Penataran dan Doho di wilayah Daop 8 Surabaya. Adapun masyarakat atau pelanggan KAI yang ingin menggunakan moda transportasi kereta api lokal
Syarat yang harus dilakukan adalah pertama sudah melakukan vaksinasi COVID-19 minimal dosis pertama, yang kedua mengintegrasikan aplikasi Peduli Lindungi di smartphone mereka. Apabila aplikasi Peduli Lindungi belum terintegrasi, wajib menunjukkan sertifikat vaksin kepada petugas boarding ketika akan melakukan boarding masuk di stasiun keberangkatan. Dan mengacu pada surat edaran nomor 69 Kementerian Perhubungan, anak umur 12 tahun ke bawah untuk sementara waktu tidak diperbolehkan menggunakan moda transportasi kereta api, baik kereta api lokal ataupun kereta api jarak jauh. Sebuah pabrik rokok mengalami kebakaran di Desa Balungdowo, Sidoarjo pada hari Senin malam. Kebakaran menyebabkan sejumlah kerugian material, namun beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa naas ini. Sebuah pabrik rokok di Dusun Tempel, Desa Balungdowo, Sidoarjo, Jawa Timur mengalami kebakaran pada Senin 27 September 2021 pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Penyebab dari kebakaran diduga berasal dari puntung rokok yang masih menyala dan membakar sejumlah tembakau di sekitar lokasi kejadian. Api pun semakin menjalar hingga dibutuhkan waktu kurang lebih 30 menit bagi pemadam kebakaran berhasil memadamkan api. Bapak tadi gimana kok tiba-tiba ada kebakaran gitu, gimana? Ada asap. Iya, bisa diceritakan Pak? Ya dari itu tengah-tengah itu yang munculnya asap itu. Oh ya. Kalau kerja itu baru kerja pulang sih. Saya tutup semua pintu itu. Ya. Nanti langsung saya pulang. Ya. Oh pulang. Terus tadi kemungkinan kebakarannya sekitar jam berapa Pak tadi Pak? Jam 7. Jam 7? Iya. Warga langsung rame atau bagaimana tadi kondisinya? Rame-rame. Oh gitu Pak ya. Nasnya, api berhasil membakar banyak sudut pabrik dan menyebabkan kerugian material yang cukup besar. Beruntung dari tragedi ini tidak memakan satupun korban jiwa.